Sidang etik hari ini dibuka. Fokus hari ini adalah dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung kampus dan laporan investigasi oleh mahasiswa. Udah 85%, padahal pas gua ke lokasinya, fondasinya masih belum sempurna. Berita ini udah kesebar sampai keluar. Kita tuh di sini bukan pengen jadi pahlawan. Kalian siap nggak kalau foto ini yang bikin kita dipanggil ke gedung rektor? Namanya juga kebenaran, nggak bisa disembunyiin. Mereka pakai istilah dugaan korupsi kampus negeri. Ini bisa jadi bumerang untuk citra kampus kita, Bu. Barang siapa yang ingin mengungkapkan kebenaran, kalian harus siap dengan medan pertempuran yang sangat panjang. Apakah kalian siap? Kamu ngapain sih? Nama kamu disebut-sebut di berita. Aku gak nyebarin hoax, Ma. Tapi kalau misalnya kita selalu diam, siapa yang bakalan bersuara? Tuduhan ini berbahaya. Justru karena kalian menyalahgunakan posisi kalian, dan pasti hukum akan melindungi pelapor kecurangan. Pasti. Bahkan termasuk mahasiswa. Kita cuma gak mau kampus kita jadi sarang korupsi. Guys, lihat deh laporan data pembangunan gedung. Udah 85%. Padahal pas gua ke lokasinya, fondasinya masih belum sempurna. Ya kebanyakan proyek kampus sih kayak gitu. Tapi kalau ini berani korup, kita bakal punya headline besar. Dari foto-fotonya sih udah jelas. Tapi kalian siap nggak kalau foto ini yang bikin kita dipanggil ke gedung rektorat? Ya kita nih LPM, bukan tukang gosip. Kalau kita berhenti di sini, buat apa pakai kata pers? Ya nggak? Ya, kita harus tetap hati-hati sih. Kalau kita sampai salah langkah, bisa dibubarin nih LPM. Ya biarin aja sih mereka marah. Namanya juga kebenaran, nggak bisa disembunyiin. Mau gimana lagi? Ya udah biarin aja keungkap semua. Oke, kalau gitu kita mulai investigasinya malam ini. Eko, lu cari data keuangan kampus. Tia, tulis pengantar opini awal. Dimas, Rani, sama Raka ikut gua ke lokasi. Lah, 80% dari mana? Ini mah 50% aja nggak ada. Aneh. Sedih banget ya, padahal dana yang tercatat udah 7 miliar keluar buat bangunan kayak gini. Guys, gua ada info nih. Info apaan tuh? Bentar, gua napas dulu. Ternyata teman sejurusan kita ada yang magang di proyek ini. Dan katanya lagi, proyek ini tuh dananya dipotong-potong. Serius? Serius. Ya udah, ayo kita investigasi lagi. Ayo. Boleh. Gas. Ini filenya. Gue copy dari dokumen magang gue. Isinya ada laporan pengeluaran proyek gedung sama bukti-bukti transfer yang janggal. Ini dokumen penggelapan aspal jalannya sama kayak tahun sebelumnya. Bahkan invoice-nya juga sama. Wah, bener ini. Gila. Gue gak bisa lama-lama, tolong hide nama identitas gue. Karena gue udah liat senior yang dipecat halus karena buka suara soal lagi. Thank you ya, lu udah ngebantu banget. Gue jadi kok bakal ngelakuin. Thank you. Kalau kalian lanjutin ini, hati-hati. Mereka bukan orang sembarangan. Alia, kamu itu murid pintar, rajin. Kenapa sih kamu harus cari masalah? Ini bukan cari masalah, ini soal kejujuran institusi. Dan kami sebagai mahasiswa hanya menjalankan peran pers mahasiswa. Dulu saya itu seperti kamu, Alia. Cuman ya, masalahnya ya, ternyata tidak semudah itu gitu. Rektorat tuh bisa membuat hidup kamu lebih susah. Tapi Bu, kalau kita diam, siapa yang akan berbicara? Ibu. Ya, baiklah Alia. Tapi jika terjadi apa-apa, Ibu tidak bisa bantu ya? Baik Bu, terima kasih. Tetapi saya sudah memilih.
berita ini udah kesebar sampai keluar. Wartawan nasional juga udah pada nanya, sebenarnya siapa yang laporin data keuangan kita? Mereka pakai istilah dugaan korupsi kampus negeri. Ini bisa jadi bumerang untuk citra kampus kita, Bu. LPM itu mestinya dibina, gak dilepas liar kayak anjing. Mereka bahkan gak paham soal etika jurnalistik. Justru itu, Pak. Mahasiswa kita ini LPM, itu mereka tuh bikin berita nggak berdasarkan spekulasi aja. Karena mereka tuh paham etika jurnalistik. Mereka tuh udah bikin banyak asumsinya dan cuma intuisinya juga. Jadi nggak mungkin asal bikin berita begitu aja, Pak. Masa sih? Kalau mereka terus lanjut, saya nggak ragu buat cabut izin LPM dari struktural kampus. Permisi, ada undangan dari mahasiswa terkait demo sore ini, terkait berita ini. Ada gawat. Siapin surat teguran resmi dan jika perlu panggil orang tua mereka. Woi, tadi sore kampus ngeluarin surat peringatan buat kita. Kalau dilanjutin lagi, LPM bisa dibubarin atau nggak bisa dibekukan. Gimana dong? Atau kita semua kena sanksi, nilai organisasi, bahkan beasiswa. Jadi mau gimana? Mau kita lanjutin atau kita mundur? Berarti kalau kita mundur, kita juga ikut nutupin dong. Gue nggak bisa sih. Gue juga nggak bisa. Ini tuh bukan cuma tentang gedung, tapi ini tentang siapa yang boleh mengontrol kebenaran. Lagian kalian gak usah so jadi pahlawan deh. Au, ntar kalau nama lu jelek aja malah bawa nama kampus, gimana sih? Oh itu tuh dia tuh yang nulis berita LPM itu. Gila, berani banget melawan kamu sendiri. Gue sih gak mau nilai gue jadi taruhan buat dilihat semua orang. Jadi, power hierarchy and network itu... Alia, kamu ngapain sih? Nama kamu disebut-sebut di berita, kamu mau di DO? Aku nggak nyebarin hoax, Ma. Aku cuma sampein apa yang seharusnya semua orang tahu. Mah, tunggu dulu. Alia tahu kok apa yang dia lakuin. Kamu tahu kan resikonya? Kalau nanti nggak ada kampus yang mau terima kamu lagi gimana? Aku tahu, Ma. Tapi kalau misalnya kita selalu diam, siapa yang bakalan bersuara? Ya Eko, laporan kamu sudah cukup bagus, bukti sudah kuat juga. Nanti akan saya ajukan ke Ombudsman. Nah kalau perlu nanti saya juga akan eskalasikan ke KPK. Serius Kak? Ini bukan cuma jadi headline kampus. Pak, Ombudsman sudah jadwalkan pertemuan. Mereka anggap ini prioritas. Baik, berkas laporan kalian sudah saya terima dan saya pastikan pihak kami Ombudsman RI akan mengawasi laporan ini dengan baik. Tapi saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada kalian, barang siapa yang ingin mengungkapkan kebenaran, kalian harus siap dengan medan pertempuran yang sangat panjang. Apakah kalian siap? Kami siap, karena kami adalah bagian dari masa depan kampus ini. Sidang etik hari ini dibuka. Fokus hari ini adalah dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung kampus dan laporan investigasi oleh mahasiswa. Kami bukan penyidik, tapi kami mahasiswa. Dan kami menemukan dokumen yang tidak bisa kami abaikan. Bukti bahwa uang rakyat dan mahasiswa disalahgunakan oleh orang yang seharusnya menjaga institusi ini. Tuduhan ini berbahaya. Mahasiswa tidak berhak, tidak memiliki akses untuk mengakses dokumen internal. Justru karena kalianlah menyalahgunakan posisi kalian. Mereka mahasiswa perlu untuk bicara. Dan pasti hukum akan melindungi
pelapor kecurangan. Pasti. Bahkan termasuk mahasiswa. Semuanya harap tenang dalam persidangan. Saudara silakan duduk kembali. Silakan dilanjut, saudara. Kami menemukan bukti penggadaan fiktif yang ditransfer ke rekening milik alumni yang tidak sama sekali menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan dokumen yang telah diserahkan kepada Ombudsman dan ditetapkan sebagai bukti resmi, sidang ini menyatakan adanya indikasi pelanggaran etika dan hukum dalam proyek pembangunan gedung kampus dengan melanggar pasal 18 mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana penjara dan denda, serta kemungkinan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan korupsi tersebut. Dan merekomendasikan laporan ini untuk dilanjutkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai proses hukum lanjutan. Sidang ditutup. Perjuangan ini belum selesai. Tapi sekarang kami tahu suara mahasiswa itu nyata. Dan kami akan terus berbicara. Karena kampus adalah rumah bagi kebenaran. Kami bukanlah pahlawan. Kami hanya mahasiswa yang menolak untuk diam. Di ruang-ruang kecil seperti LPM, kebenaran tumbuh dari keberanian yang sederhana. Keberanian untuk bertanya dan menolak untuk dibungkam.